Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zafira Maryam. Saya sebagai moderator dari kelompok satu. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penawaran dalam ilmu ekonomi. Baik, yang pertama di sini ada definisi penawaran. Adapun penawaran itu sendiri adalah kesediaan produsen untuk menjual sejumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu mereka tawarkan pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Artinya, penawaran menggambarkan perilaku produsen dalam menentukan berapa banyak barang yang akan dijual di pasar. Produsen akan memutuskan jumlah penawaran berdasarkan harga barang, biaya produksi, dan keuntungan yang diharapkan. Misalnya, saat harga buah mangga sedang tinggi di pasar, petani akan menjual lebih banyak mangga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi jika harga menurun, mereka mungkin sebaliknya, mungkin mereka memilih menunda penjualan atau mengurangi jumlah yang akan dijual. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada gambar kurva penawaran. Eh, Pada gambar ini kita bisa melihat kurva penawaran roti coklat yang menunjukkan hubungan antara harga roti coklat dan jumlah roti coklat yang ditawarkan oleh produsen. Di tabel sebelah kiri terlihat bahwa saat harga roti coklat masih rendah, yaitu senilai Rp500, jumlah roti yang ditawarkan senilai 0. Artinya produsen belum mau menjual karena harga belum menutupi biaya produksi. Namun, ketika harga naik menjadi 1.000, penawaran meningkat menjadi 2 unit. Lalu ketika harga mencapai 3.000, penawaran meningkat menjadi 10 unit. Kurva di sisi kanan menggambarkan hubungan tersebut dalam bentuk grafik. Yang di mana sumbu vertikal atau P menunjukkan harga roti coklat, terus sumbu horizontal atau lambangnya Q menunjukkan jumlah roti coklat yang ditawarkan, dan garis S adalah kurva penawaran yang miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Kemiringan ke atas ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga roti, semakin banyak jumlah roti yang ingin dijual produsen. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah penawaran pun ikut menurun. Jadi, kurva ini menggambarkan hukum penawaran, yaitu hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Saya Fanurul Amalia dari kelompok satu Ekonomi Syariah akan menjelaskan mengenai hukum penawaran. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu, yakni menunjukkan hubungan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan demikian, hukum penawaran berbunyi jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Adapun perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yakni menurut ekonomi konvensional, titik beratnya itu yaitu pada harga. Jika harga tinggi, maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, dititik beratkan pada faidah, kemaslahatan, atau manfaat suatu barang. Sedangkan harga bukanlah tinjauan ekonomi Islam, tinjauan dasar dalam ekonomi Islam. Tapi sisi religius yang menjadi patokan utama, yakni di mana kehalalan itu lebih diutamakan bukan rendah tingginya suatu harga. Setidaknya terdapat 4 aktivitas ekonomi Islam yang dilarang, yakni mafsadah, goror, maisir, dan transaksi riba. Mafsadah, goror, dan maisir, yakni sebuah tindakan yang menyebabkan kerusakan, yang menciptakan suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Dalam hal ini, kita perlu menggarisbawahi bahwa sebuah penawaran yang dilakukan haruslah tetap memperhatikan beberapa hal. Dengan kata lain, bahwa barang yang ditawarkan bukanlah produk yang dilarang atau jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Serta penawaran yang dilakukan sesuai dengan dasar dan hukum syariah ekonomi Islam yang berlaku sebagaimana hukum dagang dalam Islam. Sehingga tentunya
Berdasarkan hukum penawaran ini tidak terjadi tumpang tindih dengan hukum agama Islam mengenai kegiatan transaksi produksi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penawaran. Yang pertama itu harga komoditas. Kenapa harga barang menjadi faktor utama dalam menentukan jumlah penawaran? Karena jika harga naik, produsen terdorong untuk meningkatkan produksi karena keuntungan lebih besar. Jika harga turun, produsen enggan menjual banyak karena laba berkurang. Contohnya ketika harga cabai naik, petani berusaha menanam lebih baik cabai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua itu biaya produksi dan harga input. Biaya yang digunakan untuk memproduksi barang seperti harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan sewa lahan sangat mempengaruhi penawaran karena kenaikan biaya produksi akan membuat produsen mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena biaya tinggi menekan keuntungan. Contohnya itu jika harga pupuk naik tajam, petani mungkin menanam lebih sedikit karena biaya bertambah. Yang selanjutnya itu teknologi produksi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus contohnya itu teknologi modern memungkinkan produksi lebih cepat, lebih banyak, dan lebih rendah. Contohnya itu mesin panen otomatis dapat mempercepat proses produksi pertanian dan meningkatkan jumlah hasil panen. Nah, selanjutnya itu tujuan dan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan ekonomi dan perdagangan pemerintah turut mempengaruhi penawaran juga. Karena yang pertama itu subsidi dan insentif pajak dapat mendorong produsen meningkatkan produksi. Yang kedua itu pajak tinggi dan regulasi ketat. Justru dapat menghambat penawaran. Contohnya itu pemerintah memberi subsidi pupuk agar petani mampu memproduksi lebih banyak hal pertanian. Selanjutnya itu harapan harga di masa depan. Ekspedisi produsen terhadap harga di masa depan juga berperan. Jika produsen memperkirakan harga akan naik, mereka juga mungkin mempengaruhi menjual barang sekarang. Penawaran saat ini turut sebaliknya jika diperkiraan harga turun. Produsen juga akan segera menjual penawaran naik. Jika penawaran naik, contohnya itu petani menambah gabah ketika diperkirakan harga beras akan naik minggu depan. Terus selanjutnya itu kondisi alam dan musim. Faktor cuaca, iklim, dan bencana alam berpengaruh besar terutama pada sekitar sektor pertanian. Yang pertama itu cuaca baik dan musim cocok meningkatkan hasil panen, penawaran naik, cuaca buruk, kekeringan, atau banjir menurunkan produksi, penawaran turun. Contohnya seperti kasus sekarang ini, fenomena El Nino menyebabkan gagal panen dan menurunkan penawaran beras. Selanjutnya itu faktor produksi dan ketersediaan lahan. Jumlah dan kualitas produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal menentukan kemampuan produsen menghasilkan barang. Semakin banyak sumber daya, lahan luas, modal cukup, semakin tinggi kapasitas produksi, penawaran meningkat. Contohnya itu perusahaan dengan modal besar dan lahan luas mampu memproduksi lebih banyak hasil industri. Gitu. Saya Naswa Sahida dengan NIM 24108040136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran dalam ekonomi Islam. Nah, teori penawaran dalam ekonomi Islam adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen yang tetap mengikuti hukum ekonomi umum namun dibatasi oleh nilai-nilai syariah. Nah, dalam artian kegiatan ekonomi itu tidak boleh lepas dari prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan penipuan. Nah, produsen tidak boleh menimbun barang, menipu konsumen, atau menaikkan harga secara tidak wajar.
hanya untuk keuntungan pribadi. Nah, kemudian ada perubahan penawaran. Itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu perubahan harga dan faktor non harga. Nah, perubahan harga itu terjadi karena menggeser posisi titik di kurva. Kemudian faktor non harga itu akibatnya adalah menggeser seluruh kurva penawaran ke kiri atau ke kanan. Kemudian tentang implikasi penawaran dalam ekonomi Islam. Nah, implikasi penawaran dalam ekonomi Islam itu di sini ada dua, yaitu implikasi sosial dan implikasi spiritual. Nah, implikasi sosialnya itu menciptakan mekanisme pasar yang adil, transparan, dan tidak merugikan satu pihak. Contohnya itu produsen dan konsumen itu berinteraksi tanpa penipuan atau monopoli. Kemudian implikasi spiritual. Nah, implikasi spiritual itu keuntungan yang diperoleh bukan sekedar ekonomi, tapi juga keberkahan karena dijalankan sesuai prinsip syariah. Nah, contoh penerapannya itu adalah pasar tradisional, di mana menerapkan prinsipnya itu dengan antara penjual dan pembeli itu saling ridho dan menjalankan kejujuran dalam prosesnya. Oke teman-teman, dari pembahasan yang tadi dapat kita simpulkan bahwa penawaran merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi yang menggambarkan perilaku produsen dalam menawarkan barang dan jasa. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam ekonomi Islam, penawaran tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritualnya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keberkahan bagi masyarakat. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang konsep penawaran dalam ekonomi, baik secara umum maupun dalam perspektif Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.